Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran matematika peminatan. Sudah pertemuan yang ketiga. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi hari ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri yang sederhana, yaitu bentuk sin X, bentuk cos X, serta bentuk tan X. Nah, untuk hari ini persamaannya lebih sedikit rumit. Jadi, simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Langsung saja kita masuk yang pertama ke definisi. Persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu mengubah bentuk persamaan itu menjadi bentuk K cos dikali X dikurang alfa sama dengan C. Dengan K sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat lalu diakarkan, dan tan alfa sama dengan B per A. Jadi, persamaan yang berbentuk seperti ini itu, sebelumnya kita teliti dulu. Di depan cos X ini ada koefisien yang disimbolkan dengan A. Sedangkan di depan sin X itu koefisiennya disimbolkan dengan B dan konstanta disimbolkan dengan C. Nah, pertama-tama kita ubah dulu persamaan itu menjadi seperti ini. K cos dikali X dikurang alfa sama dengan C. Yang mana C tadi itu sama dengan yang di sini. Dengan K itu kita cari dulu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A ini di depan cos, B di depan sin. Jangan sampai kebalik. Lalu setelah kita peroleh K, K-nya kita masukkan ke sini. Selanjutnya juga kita mencari alfa dari sini. Tan alfa sama dengan B kurang A. B tadi di depan sin, sedangkan A di depan cos. Nah, kita peroleh di sini, kita peroleh alfa. Juga kita masukkan di sini. Di persamaan K cos dikali X dikurang alfa sama dengan C. Nah, seperti itu. Lalu, syarat agar persamaan berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C ini supaya dapat diselesaikan ialah C kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Baik, untuk lebih jelas kita ke contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari sin X dikurang akar dari 3 cos X sama dengan akar 2 dengan X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Kita jawab. Tadi soalnya sin X dikurang akar dari 3 cos X sama dengan akar dari 2. Kita telaah dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. A tadi kan di depan cos, B di depan sin, sedangkan C itu adalah konstanta. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan negatif akar 3 yang ini. Lalu B-nya sama dengan 1, karena di sini kan tidak ada. Jadi itu sama dengan 1. Jangan sampai terbalik. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif akar 3. Nah, kita harus ingat, A ini milik siapa, lalu B ini milik siapa. Serta yang terakhir ini, yang ketiga, C-nya sama dengan akar 2 yang di sini. Nah, ini kita cari K dulu. Dengan rumus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kita akarkan. Kita masukkan. Oh, ini terbalik ya. Tapi kan penjumlahan sifatnya komutatif, jadi bisa dibalik. Hasilnya itu juga sama. Nah, jadi 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat sama dengan 1 kuadrat itu 1. Negatif 3 kuadrat itu sama dengan 3. 1 ditambah 3 sama dengan akar 4. Yang mana akar 4 itu sama dengan 2. Jadi sudah kita peroleh dulu K-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari alfa dari rumus tan alfa sama dengan B per A, yaitu 1 per negatif akar 3. Ini juga sama dengan negatifnya di tengah seperti ini.
negatif 1 per akar 3. Lalu kita cari di tabel trigonometri yang untuk sudut-sudut istimewa. Tan alfa tan berapa supaya negatif 1 per akar 3. Itu kita peroleh alfanya sama dengan 150 derajat, yang mana dia berada di kuadran kedua. Lalu persamaannya diubah menjadi bentuk K cos kali X kurang alfa sama dengan C, yang rumus di definisi tadi. Nah, kita masukkan apa yang kita ketahui. Yang pertama tadi K-nya 2 cos kali X kurang alfa, alfanya tadi 150 derajat, lalu sama dengan C-nya itu akar 2. Kita selesaikan, 2-nya pindah ke sisi kanan jadi setengah akar 2, jadi ini cos kali X kurang 150 derajat. Lalu setengah akar 2 ini kita cari lagi di tabel trigonometri, yaitu kita peroleh cos 45 derajat. Selanjutnya ini pakai rumus cos yang sudah kita bahas minggu kemarin, yang mana X kurang 150 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga menjadi, jika X saja, negatif 150 ini ke ruas kanan kan, jadi tambah. Jadi 45 tambah 150 menghasilkan 195 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X-nya 195 derajat. Kan 0 kali 360, 0. Lalu ditambah 195, jadi 195 derajat. Lalu, atau ini rumus yang kedua. X kurang 150 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, atau juga bisa seperti ini, negatif 150-nya pindah ke sebelah, jadi positif 150 dikurang 45 menjadi 105 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Maka untuk K-nya sama dengan 0, kita peroleh 105 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya ialah 105 derajat dan 195 derajat. Nah, sampai sini dapat dipahami kan? Baik, kita ke contoh selanjutnya. Tentukan batas nilai P agar persamaan P kurang 3 cos X derajat ditambah P kurang 1 sin X derajat sama dengan P ditambah 1 dapat diselesaikan. Nah, kita mencari nilai P-nya supaya ini dapat diselesaikan. Jawab. Tadi ini soalnya P kurang 3 kali cos X derajat ditambah P kurang 1 sin X derajat sama dengan P ditambah 1. Jadi diperoleh A-nya P kurang 3 karena di depan cos. Lalu B-nya itu yang di depan sin, yaitu P kurang 1. C-nya itu konstanta sama dengan P ditambah 1. Maka, nah ini kan tadi rumus supaya persamaan yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C itu dapat diselesaikan, yaitu menggunakan rumus ini, C kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita masukkan saja apa yang sudah kita ketahui, yang mana masing-masingnya dikuadratkan, jangan lupa. P tambah 1 kuadrat kurang dari sama dengan P kurang 3 kuadrat ditambah P kurang 1 kuadrat. Lalu ini kita selesaikan. Ini kan P tambah 1 kuadrat ini artinya P tambah 1 dikali P tambah 1. Lalu kita menggunakan dikalikan. Biasanya itu kakak menyebutnya perkalian Bayun. Kan seperti ini biasanya, P tambah 1 kali P tambah 1 dikalikan, menghasilkan P pangkat 2 tambah 2P tambah 1. Begitu juga yang ini, memperoleh P kuadrat kurang 6P tambah 9 untuk yang ini, dan P kuadrat kurang 2P tambah 1 untuk yang ini. Nah, ini sisi kanannya kita selesaikan. P kuadrat ditambah P kuadrat itu 2P kuadrat. Negatif 6P ditambah negatif 2P, negatif 8P. Lalu 9 ditambah 1 jadi 10. Untuk sisi kirinya masih tetap, di ruas kirinya masih P kuadrat ditambah 2P ditambah 1. Selanjutnya ini semuanya kita operasikan di sisi sebelah kiri. Menjadi P kuadrat dikurang 2P kuadrat itu negatif P kuadrat. Setelah itu 2P ditambah 8P menjadi 10P.
dan 1 dikurang 9 dikurang 10 jadi negatif 9. Karena di sini sudah habis, jadi kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu kita sama-sama kalikan negatif 1 supaya di depan ini tidak ada negatif. Jadi seperti ini, P kuadrat dikurang 10P ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita peroleh dengan aturan pemfaktoran menjadi P kurang 1 dikali P kurang 9 lebih dari sama dengan 0. Maka kita peroleh P sama dengan 1 atau P sama dengan 9. Kita ambil titik uji P sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan yang ini. P kuadrat dikurang 10P ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Sehingga hasilnya itu seperti ini. 0 kuadrat dikurang 10 kali 0 ditambah 9 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 9 hasilnya 9. Yang mana 9 itu lebih dari 0. Sehingga ini adalah terbukti. Jadi persamaan ini terbukti dapat diselesaikan. Maka himpunan penyelesaiannya ialah P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 9. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C itu dapat kita selesaikan dengan terlebih dahulu kita ubah bentuk persamaannya menjadi K cos dikali X dikurang alfa sama dengan C, dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, serta tan alfa itu sama dengan B per A. Yang mana syarat agar persamaan berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C ini supaya dapat diselesaikan ialah C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat difahami. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.